Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo teman-teman. Kali ini kita akan bahas aplikasi teori bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya konsep kongruensi, yaitu dalam hal penentuan atau memprediksi hari-hari besar nasional pada tahun 2032 dengan sistem modulo 7. Baiklah teman-teman, sebelum kita menentukan hari yang akan kita prediksi, bagusnya kita kupas terlebih dahulu materi yang terkait. Nah, di sini yang pertama itu kongruensi. Teman-teman mungkin pada tahu, secara definisi kongruensi ini adalah jika M adalah bilangan bulat positif, di mana bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo M, maka dapat dinotasikan dengan A kongruen B modulo M. Artinya garis 3 itu namanya atau dibaca dengan kongruen. Nah, kemudian jika M membagi relasi kongruen pada himpunan bilangan bulat dinamakan dengan relasi kongruensi. Sebaliknya, jika M tidak dapat membagi, maka dikatakan A dan B tidak kongruen modulo M dan dinotasikan dengan yang tidak kongruennya itu berarti garis 3 itu dicoret. Artinya A tidak kongruen B modulo M. Kemudian contohnya di sini 10 itu kongruen 2 modulo 4. Nah, dapat kita buktikan bahwa 4 membagi 10 kurang 2 atau 4 membagi 8. Kemudian kita mengambil contoh bilangan bulatnya. Kalau yang pertama tadi itu dua-duanya positif, yang kedua kita mengambil bilangan bulat yang pertama itu salah satunya ada yang negatif. Nah, negatif 17 kongruen 3 modulo 5, karena 5 dapat membagi negatif 17 dikurang 3 atau 5 dapat membagi negatif 20. Kemudian yang ketiga, contohnya dua-duanya bilangan bulat yang negatif. Negatif 15 itu tidak kongruensi dengan negatif 6 modulo 7. Karena 7 tidak dapat membagi negatif 15 kurang dengan negatif 6. Atau 7 tidak dapat membagi negatif 9. Kemudian teman-teman, kita harus tahu bagaimana peran modulo 7 dalam penentuan hari. Nah, sebenarnya ini terkait dengan sistem residu dari modulo 7-nya. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu residu itu apa. Nah, ternyata residu itu adalah sisa pembagian. Kalau kita kaitkan dengan definisi yang sudah kita bahas di depan, bahwa A kongruen B modulo M, itu artinya bahwa B itu adalah residu A dari modulo M. Atau B itu nanti sederhananya B itu adalah sisa pembagian dari A dengan M. Nah, kemudian sistem residu. Sistem residu ini adalah suatu kumpulan dari A1, A2 sampai dengan AM. Artinya nanti itu merupakan suatu sistem residu lengkap dari modulo M-nya. Jika dan hanya jika untuk setiap B dengan B besar sama 0 kecil dari M, ada satu dan hanya satu AI dengan I besar sama 1 kecil dari M. Sedemikian sehingga B kongruen AI modulo M atau AI kongruen B modulo M. Keduanya itu sama, ini berdasarkan sifat transitif. Jadi kalau enaknya kita menggunakan yang AI kongruen B modulo M. Untuk lebih jelasnya, coba kita bedakan mana yang termasuk sistem residu dan mana yang bukan. Kalau dari contoh yang disajikan, ada himpunan A, anggotanya 8, 9, 10,
10, 11, 12, dan 13. Nah, apakah himpunan A ini termasuk dari sistem residu modulo 7? Kira-kira menurut teman-teman termasuk atau bukan? Nah, ternyata himpunan A bukan termasuk contoh dari sistem residu modulo 7. Itu alasannya karena anggota dari himpunan A kurang dari 7. Jadi kalau dikatakan suatu sistem residu lengkap modulo M, anggotanya mesti sebanyak M. A1, A2, A3 sampai AM. Berarti kalau dia dikatakan nanti sistem residu lengkap modulo 7, anggotanya harus A1, harus ada A1, A2, A3 sampai A7. Apabila himpunan A kita tambahkan 1, maka himpunan A termasuk contoh dari sistem residu dari modulo 7. Nah, hal ini dikarenakan untuk setiap nilai B dengan nilainya B itu besar sama 0 kurang dari 7, ada 1 dan hanya 1 dari AI-nya dengan I itu nilainya besar sama 1 kurang dari 7. Sedemikian sehingga B kongruen AI modulo 7 atau AI kongruen B modulo 7. Nah, setelah kita memahami tentang konsep sistem kekongruenan, maka kita dapat mengaplikasikan sistem kekongruenan tersebut dalam kehidupan. Salah satunya yaitu penerapan modulo 7 dalam penentuan hari. Ada beberapa konsep yang kita gunakan dalam menentukan hari. Yang pertama, tabel sistem modulo 7. Yang kedua, tabel sisa dalam menentukan hari. Karena dalam penulisan di kalender itu hari pertama dimulai dari hari Minggu, maka kita misalkan untuk sisa 1 adalah hari Minggu, sisa 2 adalah hari Senin, sampai sisa 0 adalah hari Sabtu. Jumlah hari pada tiap-tiap bulan tahun kabisat. Salah satu teorema sistem kekongruenan, kita dapat menemukan suatu persamaan, yaitu A ditambah C dikurang B itu kongruen dengan D modulo N. Sehingga dengan gambaran teorema tersebut, kita dapat menentukan hari yang mana A itu kita misalkan dengan U yang merupakan jumlah tahun, C kita misalkan dengan V di mana V adalah bilangan bulat terbesar dari U dibagi 4. B kita misalkan dengan W di mana W ini adalah jumlah hari dari tanggal atau P ditambah 1 sampai 31 Desember. Dan D kita misalkan dengan S di mana S ini merupakan sisa. Oke, baiklah. Untuk lebih mudah memahaminya, maka kita langsung ke contoh berikut. Baiklah, kita mulai dengan hari Kartini 21 April 2032. Kita akan membuktikan hari Kartini di tahun 2032 itu jatuh pada hari apa. Oke, kita akan menyelesaikannya. Yang pertama, kita misalkan U 2032. Kemudian V 2032 dibagi dengan 4 diperoleh hasilnya 508. Sedangkan W itu adalah jumlah sisa hari rentang 21 April sampai 31 Desember. Oke, di bulan April masih ada sisa 9 hari. Setelah April itu bulan Mei. Mei itu terdiri dari 31 hari. Lanjut, setelah Mei apa? Juni. Kemudian Juni adalah 30 hari. Lanjut lagi, setelah Juni adalah Juli 31 hari. Kemudian Agustus 31 hari, September 30 hari, dan Oktober 31 hari, kemudian November
rumus. Rumusnya yaitu U ditambah V dikurang W. U-nya adalah 2032, kemudian ditambah V-nya adalah 508, kemudian dikurang W-nya adalah 254. Diperolehlah hasilnya adalah 2286. Kemudian kita akan mencari sisa hari modulo 7 dari 2286. Diperolehlah sisanya adalah 4. Kita akan lihat di tabel 2, di mana tabel 2 itu adalah sisa hari, tabel sisa hari. Oke, sisa 4 itu jatuh pada hari Rabu. Kemudian kita akan buktikan lagi bahwa penentuan harinya ini benar atau tidaknya dengan kalender di tahun 2032. Kita lihat 21 April 2032 itu jatuh pada hari apa? Ternyata setelah kita lihat, kita cek, ternyata terbukti bahwa peringatan hari Kartini 21 April 2032 itu jatuh pada hari Rabu. Nah, kita akan membuktikan jatuh pada hari apakah hari lahir Pancasila yang diperingati 1 Juni 2032 nanti. Penyelesaiannya sama dengan hari Kartini tadi, rumusnya juga sama, bedanya di sini adalah jumlah sisa harinya. Oke, baik, kita akan selesaikan. Yang pertama tetap dimisalkan U-nya adalah 2032 dan V-nya adalah 2032 dibagi 4, hasilnya adalah 508. Sedangkan W-nya adalah sisa hari. Kalau pada peringatan hari lahir Pancasila berarti rentangnya 1 Juni sampai 31 Desember. Kita tahu bulan Juni total harinya adalah 30, berarti masih ada sisa 29 hari di bulan Juni. Kemudian lanjut di bulan Juni, kita tahu satu bulannya adalah 31 hari. Setelah Juli berarti Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, dan Desember 31. Kita totalkan semuanya, jumlah sisa harinya itu diperolehlah adalah 213. Kemudian masing-masing nilai kita substitusikan ke rumus, di mana rumusnya tadi adalah U ditambah V dikurang W. U-nya tadi 2032 ditambah V-nya 508 dikurang W-nya tadi 213. Kita peroleh hasil yaitu 2327. Nah, sekarang kita akan mencari sisa dari 2327 modulo 7. Ternyata diperoleh sisanya adalah 3. Dan sisa inilah nanti kita cek di tabel 2, yaitu pada sisa hari. Sisa hari 3 ini jatuh pada hari apa? Setelah dicek di tabel tersebut, kita peroleh ternyata sisa 3 jatuh pada hari Selasa. Nah, jadi kita sudah dapat ini bahwa hari lahir Pancasila di tahun 2032 ini yaitu jatuh pada hari Selasa. Tapi untuk membuktikan hasil yang kita peroleh ini lebih benar atau akuratnya, kita akan cek kalender di tahun 2032 nanti. Kita cek pada 1 Juni 2032 itu jatuh pada hari apa? Ternyata terbukti jatuh pada hari Selasa. Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus. Nah, bagaimana kalau kita prediksi beberapa tahun ke depan? Misalnya, Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2032. Nah, bagaimana kita untuk mengetahuinya? Nah, dengan rumus yang sama pada sebelumnya, yaitu menggunakan permisalan U tambah V dikurang W kongruen S modulo N. Nah, yang mana kita akan terapkan pada prediksi ini, yaitu yang mana U sama dengan 2032 yang merupakan tahun yang akan kita prediksi. Kemudian V, tahun yang kita prediksi dibagi 4, yaitu 2032 bagi 4 hasilnya 508.
Nah, kemudian W itu adalah rentang hari yang dimulai dari 17 Agustus sampai 31 Desember. Nah, yang mana jumlahnya adalah 136 hari. Nah, selanjutnya kita jumlahkan U tambah V dikurang W, yaitu mendapatkan hasil 2404. 2404 ini kongruen dengan 3 modulo 7. Nah, karena di sini 3 merupakan sisa, nah sesuai pada tabel 2 yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu jatuh pada hari Selasa. Bagaimana dengan kalendernya pada tahun 2032? Apakah sesuai? Nah, mari kita lihat kalender Agustus 2032. Nah, dan ternyata itu sesuai, yaitu tanggal 17 Agustus 2032 itu jatuh pada hari Selasa. Hari Sumpah Pemuda Indonesia yaitu jatuh pada tanggal 28 Oktober. Nah, bagaimana kita akan mengetahuinya pada tahun 2032 juga? Nah, dengan rumus yang sama, yaitu U tambah V kurang W kongruen dengan S modulo N. Nah, yang mana U yaitu tahun yang kita prediksi yaitu 2032. Kemudian V sama dengan 2032 dibagi 4 sama dengan 508. Nah, dan W merupakan jumlah hari yang merupakan rentang harinya dari tanggal 28 Oktober sampai 31 Desember. Ada 64 hari. Kemudian selanjutnya kita jumlah U tambah V dikurang W sama dengan 2032 ditambah 508 dikurang 64, yaitu hasilnya 2476. Nah, 2476 ini kongruen dengan 5 modulo 7. Nah, di sini 5 merupakan sisa. Nah, sesuai tabel 2 yakni pada hari Kamis. Nah, mari kita lihat kalender Oktober 2032. Nah, sesuai dengan hasil yang kita peroleh dari rumus tadi, yaitu tanggal 28 Oktober 2032 jatuh pada hari Kamis. Kemudian hari guru yaitu tanggal 25 November. Nah, di sini kita akan memprediksi hari guru 25 November 2032 jatuh pada hari apakah? Nah, dengan rumus yang sama juga kita akan mengetahuinya, yaitu U sama dengan 2032, V sama dengan 2032 dibagi 4 sama dengan 508, kemudian W nya yang merupakan rentang hari 25 November sampai 31 Desember itu berjumlah 36 hari. Nah, selanjutnya U tambah V dikurang W. Nah, itu mendapatkan hasil 2504. Nah, 2504 ini kongruen 5 modulo 7. Nah, di sini 5 itu merupakan sisa. Nah, dan merupakan hari Kamis sesuai tabel 2 sebelumnya. Bagaimana dengan kalender? Apakah sesuai dengan hasil yang kita peroleh dari rumus ini? Nah, ternyata hasilnya sesuai, yaitu tanggal 25 November 2032 ini jatuh pada hari Kamis. Kemudian hari guru yaitu tanggal 25 November. Nah, di sini kita akan memprediksi hari guru 25 November 2032 jatuh pada hari apakah? Nah, dengan rumus yang sama juga kita akan mengetahuinya, yaitu U sama dengan 2032, V sama dengan 2032 dibagi 4 sama dengan 508, kemudian W nya yang merupakan rentang hari 25 November sampai 31 Desember itu berjumlah 36 hari. Nah, selanjutnya U tambah V dikurang W. Nah, itu mendapatkan hasil 2504. Nah, 2504 ini kongruen 5 modulo 7. Nah, di sini 5 itu merupakan sisa. Nah, dan merupakan hari
Kamis sesuai tabel 2 sebelumnya. Bagaimana dengan kalender? Apakah sesuai dengan hasil yang kita peroleh dari rumus ini? Nah, ternyata hasilnya sesuai, yaitu tanggal 25 November 2032 ini jatuh pada hari Kamis.